Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alfiansa dengan NPM A1G024016. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai monolog dan dongeng. Teman-teman pasti sering mendengar kata monolog dan dongeng. Tapi di sebagian teman-teman pasti ada juga yang belum paham mengenai monolog dan dongeng. Nah, di video ini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai monolog dan dongeng. Simak terus video ini. Monolog adalah istilah keilmuan yang diambil dari kata mono yang artinya satu, dan log dari kata logi yang artinya ilmu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa monolog adalah kegiatan berkomunikasi atau berbicara yang dilakukan dalam satu arah. Sebab, monolog hanya ada seorang pembicara, sedangkan yang lainnya adalah pendengar atau audiens. Selanjutnya, bentuk-bentuk monolog. Yang pertama ada perkenalan. Perkenalan merupakan salah satu kegiatan berbicara yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalannya seperti perkenalan nama, tempat tinggal, cita-cita, dan sebagainya. Yang kedua ada pidato. Menurut Hadi Negoro, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak, atau wacana yang disiapkan untuk diungkapkan di depan khalayak, agar para pendengar mengetahui, memahami, menerima sesuatu yang disampaikan. Yang ketiga, drama monolog, yaitu drama yang berisi tentang percakapan seseorang pemain drama dengan dirinya sendiri. Yang keempat, bercerita, yaitu menyampaikan rangkaian peristiwa yang dialami oleh sang tokoh. Tokoh cerita dapat berupa manusia, binatang, dan makhluk lain, baik tokoh nyata maupun rekaan. Jenis-jenis monolog. Yang pertama ada monolog naratif biografis. Dalam monolog ini, aktor mengingat kembali cerita-cerita dan peristiwa-peristiwa aktual dalam hidupnya. Tekanannya, monolog tipe ini menceritakan dongengnya sendiri. Yang kedua ada monolog karakter biografis. Dalam monolog ini, karakter didorong untuk tampil dengan mengandalkan dialognya dibandingkan dengan ceritanya. Yang ketiga, ada monolog fiksional karakter driven, yaitu dalam monolog jenis ini aktor atau penulis menciptakan banyak karakter untuk mengekspresikan tema atau isu, menunjukkan gaya hidup, atau menceritakan sebuah cerita imajinatif. Yang keempat ada monolog dokumen, yaitu berbasis realitas. Monolog ini dibuat dari peristiwa kehidupan nyata. Yang kelima ada monolog topikal, yaitu monolog yang bergantung pada peristiwa sehari-hari seperti yang terlihat melalui mata monolog tersebut. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum monolog. Yang pertama, olah tubuh dan perasaan. Yang kedua, berlatih untuk berlaku dramatis. Yang ketiga, latihan vokal. Yang keempat, memperkaya variasi vokal dan produksi kata dan kalimat. Dan yang kelima, melatih nada dan irama. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan dongeng. Dongeng merupakan salah satu bentuk karya sastra yang isinya cerita hayalan. Dongeng biasanya mengandung pesan moral yang tinggi dan terungkap melalui karakter atau watak tokoh. Menurut Prakoso Bairawa Putra, dongeng memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, alurnya sederhana. Yang kedua, dongeng ditulis dengan singkat. Yang ketiga, dongeng tidak menguraikan tokoh secara terperinci. Yang keempat, penulisan dongeng ditulis seperti pada gaya penceritaan lisan. Yang kelima, pesan dan tema ditulis dalam cerita. Yang keenam, pendahuluan cerita begitu singkat dan langsung. Unsur-unsur pembangun cerita di dalam dongeng. Yang pertama, ada tokoh. Tokoh adalah pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi yang merupakan ciptaan pengarang, meskipun dapat juga merupakan gambaran dari orang-orang yang hidup di alam nyata. Yang kedua ada alur atau plot.
yaitu rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas atau pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Yang ketiga ada latar atau setting, yaitu latar belakang tentang tempat, waktu, dan sosial. Fungsi latar adalah untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Yang keempat ada judul, yaitu hal pertama yang mudah dikenal oleh pembaca. Judul seringkali mengacu pada tokoh, latar, tema, maupun kombinasi dari beberapa unsur tersebut. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan sebuah cerita. Yang keenam, ada gaya bahasa dan nada. Nah, cara pengungkapan seseorang yang khas bagi seorang pengarang meliputi pemilihan diksi, imaji, dan sintaksis. Yang ketujuh, ada tema. Tema merupakan makna cerita, di dalamnya terkandung sikap pengarang terhadap suatu subjek atau pokok cerita. Jenis-jenis dongeng dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan waktu kemunculannya. Ada dongeng klasik dan dongeng modern. Dongeng klasik adalah cerita dongeng yang telah muncul sejak zaman dahulu, yang telah mewarisi secara turun-temurun lewat tradisi lisan. Contohnya dongeng bawang merah dan bawang putih. Kemudian ada dongeng modern. Dongeng modern adalah cerita fantasi modern. Jadi, ia dapat dikategorikan sebagai genre cerita fantasi. Contohnya cerita seperti Harry Potter. Yang kedua ada berdasarkan isi cerita. Yang pertama ada fabel. Fabel adalah cerita yang menokohkan binatang sebagai lambang pengajaran moral. Contohnya seperti cerita kancil dengan buaya. Yang kedua ada mite. Mite adalah cerita-cerita yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap sesuatu benda atau hal yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib. Contohnya seperti Nyi Loro Kidul. Yang ketiga ada legenda. Legenda adalah salah satu ragam dongeng yang kebenarannya dianggap nyata oleh masyarakat lokal setempat. Contohnya seperti Danau Dendam Tak Sudah. Yang keempat ada sage. Sage dikenal sebagai ragam dongeng yang banyak bercerita tentang keraton atau kehidupan raja-raja. Terjadinya kota Majapahit, Darmawulan merupakan contoh dari sage. Yang kelima ada parabel. Parabel berbeda dengan fabel. Jika pada fabel menggunakan hewan, tumbuhan, dan benda lainnya, maka dalam parabel menggunakan manusia. Contohnya seperti maling kundang, kabayan, dan lain sebagainya. Yang keenam ada dongeng jenaka, yaitu cerita dengan menggunakan hal-hal lucu yang ada di dalam tokoh dan penokohan ceritanya. Contohnya seperti Pak Pandir, Pak Belalang, Abu Nawas, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada wiracarita, yaitu cerita yang pelaku utamanya adalah kesatria yang gagah berani, pandai berperang, dan selalu memperoleh kemenangan, seperti cerita Ramayana, Mahabharata. Yang kedelapan ada hikayat, yaitu dongeng yang mengangkat cerita rakyat yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah. Contoh hikayat seperti Hang Jebat dan hikayat Hang Tua. Yang kesembilan ada cerita pelipur lara, yaitu biasanya merupakan bentuk cerita yang bertujuan untuk menghibur para tamu dan para suatu perjamuan dan diceritakan oleh seorang ahli cerita, seperti wayang yang diceritakan oleh seorang dalang. Dan yang ke-10 yaitu cerita perumpamaan, merupakan bentuk dongeng yang mengandung kiasan atau ibarat nasihat-nasihat yang mendidik. Cerita perumpamaan bisa dicontohkan kepada cerita layang-layang, di mana orang sering menjadikan mainan yang bisa terbang itu sebagai perumpamaan dalam hidupnya. Selanjutnya, metode dan teknik mendongeng. Yang pertama, tempat bercerita. Tidak selalu harus dilakukan di dalam kelas, tetapi boleh juga di luar kelas yang dianggap baik oleh guru agar para siswa bisa duduk dan mendengarkan cerita. Yang kedua, posisi duduk. Sebelum guru memulai bercerita, sebaiknya ia memposisikan para siswa dengan posisi yang baik agar mereka bisa mendengarkan cerita. Kemudian guru duduk di tempatnya sesuai dan mulai bercerita. Yang ketiga, bahasa cerita. Nah, bahasa dalam bercerita hendaknya menggunakan gaya bahasa yang lebih tinggi dari gaya bahasa siswa yang seharusnya, tetapi lebih ringan dibandingkan gaya bahasa dalam buku. Yang keempat ada intonasi, yaitu tinggi rendahnya nada suara, irama,
atau lagu kalimat dalam berbicara untuk menyampaikan makna, emosi, atau penekanan pada kata-kata tertentu. Yang kelima ada pemunculan tokoh-tokoh. Nah, pemunculan tokoh-tokoh sangat diperlukan dalam setiap menceritakan atau mendongeng. Dengan pemunculan tersebut dapat menguatkan isi cerita atau dongeng tersebut. Yang keenam ada penampakan emosi. Si pencerita atau pendongeng hendaknya menampakkan emosi dari tokoh. Tujuannya agar pendengar atau penyimak bisa terbawa suasana dari cerita yang dibawakan oleh pendongeng. Teknik-teknik mendongeng. Seseorang pendongeng harus dapat membangkitkan daya imajinasi audiens. Seorang pendongeng dapat mempersiapkan diri dengan cara yang pertama harus memahami pendengar atau audiens. Yang kedua, menguasai materi cerita. Yang ketiga, menguasai olah suara. Yang keempat, menguasai berbagai macam karakter. Yang kelima, luwes dalam berolah tubuh. Yang keenam, menjaga daya tahan tubuh. Menurut Hallowell dalam bukunya yang berjudul A Book for Children, Literatur, yang mengatakan manfaat dari dongeng. Yang pertama, dongeng dapat mengembangkan imajinasi dan pengalaman emosional. Yang kedua, memuaskan kebutuhan ekspresi diri. Yang ketiga, menanamkan pendidikan moral tanpa harus menggurui. Yang keempat, menumbuhkan rasa humor yang sehat. Yang kelima, mempersiapkan apresiasi sastra. Yang keenam, memperluas cakrawala. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai monolog dan dongeng. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyimak video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.